Yang pertama ada pengertian strukturing atau pembatasan. Strukturing atau pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Strukturing merupakan teknik atau alat yang digunakan oleh konselor untuk membatasi aturan-aturan dan arahan dalam proses konseling yang di dalamnya dapat meliputi beberapa kegiatan seperti informing, proposing, suggesting, recommending, negotiating, stipulating, contracting, and compromising. Day and Sparsio 1980. Yang kedua ada tujuan strukturing. Strukturing dilakukan dengan tujuan yaitu melalui strukturing konseling dapat mengkomunikasikan kepada konseli tentang peran dan tanggung jawab dirinya dan diri konseli dalam proses konseli serta arah dari proses konseling yang akan dilaksanakan. Yang kedua, strukturing dapat menurunkan atau mengurangi jumlah, intensitas, atau dampak dari kesalahan pengertian antara konselor dan konseli. Yang ketiga, dapat digunakan oleh konselor sebagai alat untuk menangani perbedaan-perbedaan, khususnya perbedaan dalam asumsi dan harapan konselor dan konseli. Yang keempat, juga dapat digunakan oleh konselor untuk menangani munculnya perasaan tidak pasti dan kecemasan konseli berkenaan dengan hubungan atau proses konseling yang akan dilaksanakan. Yang kelima, strukturing dapat membuat proses konseling menjadi lebih efisien karena struktur memformulasikan komponen-komponen atau variabel-variabel prosedur perlakuan dengan dirumuskan dengan spesifik. Yang terakhir, akan dapat membuat konselor lebih comfortable dan percaya diri. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip teknik strukturing, yaitu ada 2, dilakukan pada sesi awal pertemuan, dan yang kedua diberikan pada saat kondisi seseorang benar-benar membutuhkan, seperti dalam keadaan bingung atau akan pilihannya dan perasaan yang sedang ia alami. Jadi yang keempat yaitu ada jenis-jenis teknik strukturing. Nah, teknik strukturing terdiri atas beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada time limit atau pembatasan waktu dan jenis time limit. Yang kedua ada role limit atau pembatasan peran. Yang ketiga ada problem limit atau pembatasan masalah. Yang keempat ada action limit atau pembatasan tindakan. Yang kelima ada confidentiality limit atau batas jaminan kerahasiaan. Nah, kesimpulan dari keterampilan atau teknik-teknik konseling merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dikuasai dan dipahami oleh konselor yang nantinya akan dilaksanakan selama proses konseling berlangsung. Salah satu teknik konseling yang dapat diterapkan dalam melakukan konseling adalah teknik strukturing. Menurut Lutfi dan kawan-kawan, strukturing adalah teknik penyepakatan dan penginformasian akan perlunya dan diikutinya batasan-batasan tertentu dalam proses konseling agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan profesional. Sebenarnya saya sudah lama ingin berbicara dengan Bapak, tapi baru sempat sekarang. Tapi hari ini saya cuma punya waktu sampai jam 10 karena setelah ini akan ada kelas lagi, Pak. Baik, Rina. Kita punya waktu 30 menit. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin ya. Setuju? Saya mengalami kesulitan belajar akhir-akhir ini, Pak. Apa Bapak bisa bantu saya memberi tips ke belajar yang efektif? Rina, mari kita cari solusi untuk masalah fokus belajar kamu. Tapi perlu diingat bahwa saya tidak bisa memberikan solusi yang spesifik. Mari kita diskusikan masalah fokus belajar kamu sama-sama. Baik, Pak, saya setuju. Selain masalah fokus, saya juga sulit bergaul, Pak, dengan teman-teman sekelas. Saya sulit menyesuaikan diri di sekolah baru ini. Baik, Rina.
menurut kamu masalah mana yang menurut kamu paling mendesak dan butuh kita diskusikan? Saya kesel, Pak. Lina, saya tahu bahwa kamu sedang kesal. Kamu boleh mengungkapkan perasaanmu itu, tapi tolong jangan rusak kebenaran itu. Pak, saya ragu buat cerita semuanya. Saya takut orang lain tahu. Saya mengerti kekhawatiran kamu. Apapun yang kamu bicarakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. Terima kasih banyak, Bapak. Sekarang saya menjadi lebih tenang. Sekian, terima kasih.